Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Syafika. Saya mahasiswi dari Antropologi Sosial dengan NIM E1121231038. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Antropologi Kebijakan dengan dosen pembimbing Mbak Dwi Surti Junida, SOS SMI. Saya akan menjelaskan mengenai antropologi kebijakan. Awal perkembangan antropologi dimulai pada abad ke-19 sehingga awal abad ke-20 pada masa ini. Para antropologi memberikan wawasan penting yang sering digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan kolonial. Kemudian pada tahun 1950 hingga tahun 1970-an, para antropologi seringkali meneliti kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Pada masa ini, kajian terhadap kebijakan publik mulai tumbuh, namun masih dalam konteks yang lebih praktis. Awal kebangkitan antropologi kebijakan pada tahun 1980 sehingga 1990, yang mana para antropologi mulai tertarik mempelajari kebijakan bukan hanya sebagai objek peneliti tetapi sebagai proses budaya. Pada sekitar tahun ini juga, antropologi kebijakan mulai berkembang menjadi cabang studi yang lebih jelas. Kemudian, pada tahun 2000-an hingga masa kini, seiring globalisasi, antropologi kebijakan semakin fokus pada dampak kebijakan global terhadap komunitas lokal. Definisinya, apa itu antropologi kebijakan? Antropologi kebijakan ialah bidang ilmu yang mengintegrasikan konsep dan metode antropologi dengan kajian kebijakan publik. Kemudian, antropologi kebijakan juga mengkaji bagaimana kebijakan diciptakan, diterima, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa aspek penting dalam ruang lingkup antropologi kebijakan yang akan saya jelaskan, ada dua, yaitu yang pertama, proses pembuatan kebijakan. Antropologi kebijakan meneliti bagaimana kebijakan publik dirumuskan, termasuk aktor-aktor yang terlibat dan konteks sosial budaya di mana kebijakan tersebut muncul. Hal ini mencakup analisis tentang siapa yang berperan dan yang dalam membuat kebijakan dan bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi keputusan tersebut. Yang kedua, implementasi kebijakan. Selain proses pembuatan, antropologi kebijakan juga mengkaji bagaimana kebijakan diimplementasikan di lapangan. Melibatkan pemahaman tentang respon masyarakat terhadap kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut diterima dan ditolak dalam komunitas yang terkena dampaknya. Kemudian saya akan menjelaskan contoh studi kasus antropologi kebijakan dengan tema kebijakan pembangunan, perdesaan dan kehutanan, yaitu studi ini fokus pada bagaimana kebijakan pembangunan perdesaan dan kehutanan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya. Penelitian ini menggunakan analisis sosiologis dan antropologis untuk memahami keterkaitan antara kebijakan publik dengan manusia-manusia pembuat dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Contohnya, penelitian ini melihat perubahan kebijakan dari waktu ke waktu dan ketercukupan prinsip-prinsip keadilan dalam isi kebijakan. Metode etnografi dalam antropologi kebijakan digunakan untuk memahami dan menganalisis kebijakan publik dari perspektif sosial budaya. Beberapa aspek penting dalam metode etnografi ialah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Contoh kasus penggunaan metode etnografi dalam antropologi kebijakan dapat dilihat dari kasus di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang dilakukan antara 2016 sampai 2018. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan ekonomis kreatif dan krisis batubara dengan fokus bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi dan diterima oleh masyarakat lokal. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.